Dalam tahun-tahun terakhir ini, dunia pengobatan mengalami pergeseran pola. Bila sebelumnya cara medis konvensional menjadi pemimpin pasar, kini metode pengobatan alternatif banyak dilirik orang. Apalagi bila ditambah spirit atau motivasi keagamaan, seperti metode Tibun Nabawi. Maka klinik, suplemen, dan alat pengobatan non-medis konvensional pun menjamur di pasaran, tak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Selain Tibun Nabawi, metode pengobatan alternatif yang juga dilirik adalah TCM atau pengobatan tradisional Cina. Bila Tibun Nabawi yang sebenarnya mengacu pada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka TCM mendasarkan pengobatan pada 4 unsur yang diyakini ada pada diri manusia. Nah, buku yang ada di hadapan Anda ini memadukan kedua metode pengobatan di atas dengan jurus utama Tibun Nabawi berupa bekam. Penulis memperkaya metode pelaksanaan bekam dengan memadukan cara ala TCM. Semoga ikhtiar penulis dalam menghadirkan buku ini menjadi sumbangsih berharga bagi dunia pengobatan tanpa membedakan pengobatan mainstream atau alternatif, karena penyembuhan itu datangnya dari Allah. Buku Bekam Sinergi ini adalah buku tentang bekam yang ditulis secara lengkap dan pendekatannya unik sehingga tidak layak dilewatkan. Di antara referensi-referensi bekam yang saya miliki, buku ini termasuk yang lengkap, praktis, dan ilmiah. Dalam buku ini, Dr. Ahmad Ali Ridho menuliskan bekam sebagai ilmu praktek pengobatan yang dikaji secara luas, teliti, dan hati-hati. Landasan yang dipakai adalah konsep Tibun Nabawi, kedokteran konvensional, dan pengobatan tradisional Cina atau TCM. Dengan terbitnya buku ini, maka insya Allah kita telah maju selangkah lagi dalam mengembangkan terapi bekam di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Para pembaca buku Bekam Sinergi yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersyukur pada Allah SWT bisa bertemu para pembaca sekalian, dan saya sangat berterima kasih kepada penerbit Aqwam Media yang telah memfasilitasi untuk bisa melakukan pembuatan video Bekam Sinergi yang harapannya buku ini bisa memberikan manfaat yang konkret kepada umat terkait dengan bagaimana kita memberikan sebuah terapi bekam kepada pasien-pasien atau kepada keluarga kita. Baik, yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwasanya Bekam Sinergi ini muncul dari sebuah gagasan bagaimana kita mensinergikan ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya ini, yang berawal dari bekam itu sendiri yang merupakan warisan Nabi SAW, sebagaimana dalam beberapa hadis yang disampaikan kepada kita. Salah satunya adalah afdhulu ma tadawaitum bihil hijamah, yang artinya pengobatan yang paling ideal yang kalian lakukan adalah dengan berbekam atau hijamah. Kemudian ada beberapa hadis yang lain yang disampaikan oleh beliau. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah minum madu, yang kedua adalah sayatan pisau bekam, yang ketiga dengan pengobatan menggunakan alkai. Namun Rasulullah SAW menyampaikan wa ana anha umati anil kai, beliau melarang umatnya untuk melakukan pengobatan dengan alkai. Pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan beberapa hal yang nantinya menjadi sebuah ciri khas atau sebagai panduan kepada kita semuanya. Ketika dahulu Rasulullah menyampaikan metode, ya, sebuah metode yang disampaikan oleh beliau berarti metode yang sangat luar biasa yang kita imani, karena apa-apa yang beliau sampaikan selalu benar. Maka
bekam merupakan salah satu dari metode pengobatan Nabi. Jadi metode, cara, bukan sebuah kedokteran Nabi, bukan, tapi metode At-Tibbun Nabawi itulah metode pengobatan Nabi. Maka metode ini mari kita ilmui dengan beberapa pendekatan. Yang pertama dengan menggunakan TCM atau Traditional Chinese Medicine, yang kedua dengan ilmu kedokteran modern yang berkembang sampai saat ini. Nah, persoalan yang ada pada kita semuanya umat Islam saat ini di Indonesia adalah kita ini mengenal ilmu kedokteran, yaitu ilmu kedokteran modern atau kedokteran barat yang sampai kepada kita. Jadi masyarakat kita taunya adalah ilmu kedokteran itu ilmu kedokteran barat, karena sistem kesehatan yang kita pakai adalah sistem kesehatan menggunakan pendekatan medis barat, ya. Padahal kalau kita melihat bekam itu berawal dari pengobatan tradisional yang sudah muncul, sudah ada sebelum zaman Nabi SAW diutus sebagai Rasulullah, ya. Jadi bekam itu adalah metode pengobatan tradisional yang sudah ribuan tahun yang lalu dilakukan oleh umat manusia. Tapi yang menjadi motivasi bagi kita adalah kenapa Rasulullah memberikan sebuah anjuran, ya, kita ini melakukan sebuah pengobatan bekam. Maka dari apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian dahulu orang-orang dahulu menggunakan bekam ini untuk pengobatan, kemudian sekarang ada kedokteran modern, maka disinilah kita mencoba bagaimana mensinergikan, ya, cara pandang yang ada ini, bagaimana kita bisa menjelaskan, ya, bagaimana nanti mekanisme kerja bekam ini dan bagaimana aplikasi atau manfaat bekam ini kepada kita semuanya, sehingga harapannya ketika kita melakukan sunnahnya Nabi SAW ini, kita didasari atas keilmuan yang bisa memperjelas kemanfaatan yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu nanti insya Allah kita akan peragakan, sehingga harapan kami para pembaca bisa melihat bagaimana proses bekam itu nanti, bagaimana pemanfaatannya kepada kita semuanya, lebih mengarah kepada sebenarnya nanti kita bisa melakukan di lingkup keluarga kita ketika kita ini sakit nanti bagaimana. Karena kalau kita lihat dari kacamata tradisional, sebenarnya kebanyakan penyakit itu memang berasal dari faktor luar, ya, sehingga pengobatan bekam ini sebenarnya sangat-sangat bisa kita andalkan untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang biasanya awal-awal muncul, ya, seperti orang merasakan masuk angin, ya, badan terasa tidak enak, meriang, ya, kemudian kepala pusing, ya, demam dan menggigil dan seterusnya. Itu sebenarnya ranah bekam untuk tindakan pengobatan penyakit yang ringan itu sangat-sangat diperlukan, sehingga kami bisa berharap bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada para pembaca sekalian, sehingga ketika membaca buku ini bisa langsung diaplikasikan, ya, yang ringan misalnya dengan bekam kering atau bekam api atau bekam luncur. Kemudian untuk nanti yang bekam basah, ketika para pembaca itu memang sudah pernah mengikuti kursus, maka silahkan dipraktikkan. Mungkin ada beberapa yang berbeda, maka nanti bisa dibaca di buku ini atau dilihat pada video yang terapi bekam basah yang akan kita peragakan. Saya kira gitu, kita masuk ke bagaimana kita mempraktikkan masing-masing metode tersebut.